Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari akhuna Muhammad Riza. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menunaikan sholat syuruk di rumah setelah sholat berjamaah di masjid? Terima kasih. Allah yabarik fiik. Baik, kita lihat dulu dalilnya. Nah, setelah menemukan dalil itu, baru kemudian kita komentari dan kita bisa simpulkan bagaimana penunaian sholat syuruk yang dimaksudkan. Baik, tentang syuruk ini kita bisa temukan misal di hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 586 dan status hadisnya insyaallah sahih. Baik, disampaikan dari sahabat Anas bin Malik, ini yang paling populer, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla al-ghadata fi jama'atin, dalam riwayat lain fi masjid, ya, thumma qa'ada yadhkurullaha, barang siapa yang menunaikan salat subuh di masjid, di riwayat lain secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tatlu'a syamsi, ya, sampai dengan matahari kemudian terbit. Di riwayat lain ila subhatid duha, di awal waktu duha. Kemudian thumma yusalli rak'atain, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan ini disampaikan dari Rasulullah SAW, tammatun, 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 itu sempurna, sempurna, sempurna. Demikian di antara bunyi hadis yang populer kita dapatkan bahwa pertama, syarat untuk bisa menunaikan salat ini disebut dengan syuruk. Ya, kita definisikan dulu, salat syuruk itu adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Ingat, di awal waktu duha. Jadi duha itu nanti ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Nah, awal duha ini disebut dengan syuruk. Ya, sekitar 1 tombak bayangan, yaitu ukuran setombak, setinggi 1 tombak setelah matahari terbit. Jadi begitu matahari terbit, ya, sekitar ukuran mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Ya, 15 sampai 20 menitan. Sekarang alhamdulillah teknologinya sudah bagus. Jadi dari waktu subuh itu sudah ada ukuran, terus diukur bahkan di beberapa jam tertentu itu sudah ada waktu syuruknya. Jadi jamnya memberikan isyarat syuruk gitu ya. Ya, kurang lebih kalau dari subuh itu mungkin sekitar 1,5 jam lamannya, 1,5 jam itu dari subuh. Jadi kalau sekarang subuhnya misalnya 4.33 untuk waktu Bekasi, ya kita ambil mungkin sekitar jam 6 ya, jam 6 lewat 3. Nah, itu waktu yang paling mungkin bisa sesuai dengan waktu syuruk untuk kondisi saat ini. Tentunya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan waktu. Jadi kita simpulkan syuruk adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Disebut dengan syuruk atau isyraq, ya, bisa disebut juga dengan isyraq. Syuruk itu posisinya, isyraq itu naik mataharinya. Setelah terbit bergeser, bergeser, bergeser sampai bayangan 1 tombak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menunaikan salat syuruk itu? Dalam hadis disebutkan, ya, man shalal ghadata fi masjid atau fil jamaah. Siapa yang menunaikan salat subuh di masjid. Jadi yang pertama ditekankan itu di masjid. Salatnya mesti di masjid. Ya, ini bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa salatnya harus di masjid. Ini bagian pertama. Yang kedua ada redaksi fi jama'atin, dalam berjamaah. Ya, ada juga yang memberikan kemudian kelonggaran jika secara syar'i dia tidak bisa kemudian ke masjid karena uzur syar'i, ya, hal yang diperkenankan, dibolehkan oleh syariat. Misal perempuan yang sama sekali nggak bisa ke masjid karena ada 3 kondisi yang dibenarkan secara syar'i. Kewajiban yang berlaku di rumah, ya, harus memberikan ASI kepada anak, merawat misalnya jadi kewajiban utamanya. Yang kedua, kurang aman dari fitnah di jalan. Yang ketiga adalah tidak adanya tempat khusus untuk perempuan di masjid. Dan dia misalnya sholatnya hanya di rumah pada saat itu, maka dia boleh tunaikan, tapi syarat pertamanya berjamaah. Ya, tunaikan dengan jamaah. Nah, jadi berjamaah di rumah, jangan sendirian. Misalnya ada, taruhlah dengan anak perempuannya, atau misalnya dengan asisten rumah tangga, Anda sholat berjamaah, ya, yang laki-laki ke masjid, maka tunaikan di masjid. Nah, setelah selesai menunaikan sholat ini, kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, nggak langsung pulang, duduk di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk. Nah, ini
Dalam duduk ini selesai sholat, Anda duduk di area masjid. Yang penting masuk area masjidnya. Ya, dan tidak terlampau menyulitkan juga. Jadi mohon izin kalau mungkin saya agak sedikit berbeda pendapat. Boleh dikatakan juga mungkin kurang sepakat dengan yang spesifik mengatakan tempat duduknya harus di situ aja, nggak boleh bergeser ke tempat lain. Jadi kalau Anda di saf pojok kanan misalnya, di situ nggak boleh geser kiri, nggak boleh geser tengah, itu sesuatu yang menyulitkan menurut kami. Ya, kita menghargai pendapat teman yang lain dan tidak perlu juga kemudian saling menyalahkan, tapi saya pribadi barangkali akan lebih menguatkan yang sifatnya fleksibel selama berada di area masjid. Jadi tidak ada masalah kalau harus geser ke kiri atau misalnya ke tengah, ya, atau misalnya ke area masjid di pojok sepanjang masih masuk dalam area masjid, karena agama itu meringankan, tidak menyulitkan, dan tidak ada spesifik juga nas dari Nabi mengatakan nggak boleh pindah-pindah, tidak. Yang ada adalah isyarat bahwa selama itu di area masjid dan berzikir kepada Allah. Ya, kan zikir itu banyak. Ya, bisa berarti Al-Quran, baca Quran itu zikir. Ya, teman-teman misalnya bisa buka Al-Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi bacaan, kalau kita lagi baca Quran itu sedang berzikir. Ya, dan kami yang jamin menjaganya, kata Allah. Ya, murajaah, teman-teman menghafal Quran. Murajaah, ya, menghafal, mengulang, apa bahkan menghafal itu zikir. Bahkan 4 kali disebutkan. Ya, sebagai penanda bahwa 4 kali lebih unggul dibandingkan sekedar baca. Dari Quran surah 54, ayat 17, 22, 32, 40. Ya walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat menggunakan zikir. Di saat orang mengingat Al-Qur'an, baik itu mengulang atau menghafal, itu sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga misal berdoa itu zikir. Ya, berdoa itu zikir. Misal di Al-Qur'an surah ke-7 Al-A'raf ayat 205, ya. Ayat yang kedua terakhir, posisi paling kiri agak sedikit ke bawah. Ya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan kau berdoa kepada Allah, minta. Ya, minta dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hati, mohon dengan sangat. Nah, itu berdoa disebut dengan zikir, wadhkur rabbaka. Atau menyebut nama Allah, ya, berzikir, ya. Sal al-asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Itu Anda sedang berzikir. Ya, dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah. Misalnya ayat yang 152, paling kanan agak sedikit ke bawah. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, sebut saya, sebut saya, sebut saya, maka saya pun akan menyebutmu. Ya, bagaimana cara menyebut Allah? Dan tafsirkan lagi nanti di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Ya, qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, sebut nama Allah, sebut nama Allah, atau Ar-Rahman, atau kapanpun kamu ingin memanggilnya, Allah punya nama-nama terbaik, itu berzikir. Ya, atau juga nanti ada amalan lain misalnya termasuk sholat juga zikir. Ya, sholat juga zikir, ya, sholat sunnah itu masuk zikir. Ya, misal ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, Allah menyebut sholat dengan zikir. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Caranya tunaikan sholat sebagai zikir, kata Allah, kepada saya, pada Allah. Ya, bahkan sebuah aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah itu zikir. Ya, ikut ta'lim misalnya, ada ta'lim, ada pengajian, pada subuh kita ikut, itu zikir namanya. Ya, dari mana dalilnya Ustaz? Banyak. Bisa kita lihat di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah, silakan berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Mau sambil berdiri, duduk, atau sambil berbaring, zikir itu umum. Ya, bisa mengucapkan kalimat tauhid, misalnya la ilaha illallah, kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, di hadis Muslim, nomor hadis 571, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam barakatuh ya dzal jalali wal ikram. Atau dipahami yang di ayat Ali Imran itu, ya, yang di ayat 190 sampai 191. Ya, Allah menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kita ikut ta'lim itu bagian dari zikir. Nah, sekarang masa Anda misalnya tiba-tiba orang mau ta'lim, ustadznya mau maju, disesuaikan, nggak bisa. Saya lagi nunggu nih, mau suruk. Bagaimana bisa ta'lim berjalan dengan baik? Atau ada orang mau beresin, tiba-tiba Anda nggak mau pindah dengan alasan menunggu suruk, itu kan menyulitkan. Ya, jadi silahkan
setelah sholat subuh, Anda duduk sesuai dengan kenyamanannya, termasuk di area masjid. Jangan keluar dari area masjid. Kemudian di situ Anda berzikir kepada Allah, pilih maukah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau mungkin ikut ta'lim di waktu subuh, Ahad, Sabtu tuh enak banget tuh. Bonusnya banyak, udah ikut ta'lim pahala banyak, terus sholat. Nah, setelah itu sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Sholatnya seperti sholat-sholat lain, 2 rakaat normal. Niat dalam hati, ya kemudian setelah itu bertakbir seperti biasa, ya iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah. Ya silahkan dibaca yang paling meringankan, boleh baca Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah, atau misalnya Al-Kafirun, setelahnya Qul Huwallah, silahkan yang paling ringan. Ya setelah itu salam, Anda berdoa kepada Allah, minta kemuliaan-kemuliaan, minta keikhlasan, minta Allah berikan pahala, ya minta kebaikan-kebaikan. Nah, setelah itu insya Allah seperti keikhlasan kita lakukan, dan Allah berikan berkenan apa yang dijanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umrah. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Nah, jadi yang dapat pahalanya, bukan hajinya. Jadi jangan diartikan, oh saya udah sholat syuruk, saya udah haji nih. Bukan. Anda baru sholat, dapat pahala senilai haji dan umrah. Tapi hajinya kalau belum ditunaikan, ya belum. Ya, karena ada perbedaan-perbedaan spesifik nanti dengan sisi lainnya. Karena itu, karena pahalanya besar, maka ibadahnya pun ada tantangan. Ya, kalau pahalanya mungkin nggak terlampau besar, ya Anda bisa kerjakan dimanapun. Ya, tapi kalau pahalanya tinggi senilai haji kan nggak mudah. Ya, perlu mengumpulkan uang dulu, tenaga dulu, berangkatnya butuh kesehatan, maka Anda pun harus ada pengorbanan. Apa diantaranya? Ya, sholatnya nggak bisa dari masjid, kemudian misalnya tunaikan di rumah, harus di masjid, tunggu dulu. Ya, investasi dulu dengan waktunya, tenaganya, tambah ibadah lagi. Itu pahalanya kan banyak mengumpulkan ibadah. Ya, karena itu ketika Anda ada di masjid, maka sholatnya pun ditunaikan di masjid. Ya, dalam keadaan di rumah, kalau memang bisa ke masjid, tapi memilih di rumah, maka tidak berlaku syuruknya. Kecuali tadi, dalam kondisi nggak bisa ke masjid karena uzur syar'i. Anda dinas, tiba-tiba ke gunung, atau di area sekitaran pantai, atau misalnya sedang ada yang, eksplorasi minyak, ya, ke lepas pantai, misalnya nggak menemukan masjid di situ, ya itu berjamaah. Itu yang dimaksudkan, ada redaksi hadis yang lain mengatakan fi jama'atin, selama berjamaah karena udzur syar'i tidak ke masjid. Saya kira itu untuk saudara kita. Semoga Allah berikan kemuliaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita untuk istiqamah di dalamnya. Terima kasih Mas Muhammad Riza. Wallahu taala alam bissawabnya. Allah yang Maha tahu mana yang paling benar. Kalau ada pendapat ustaz yang melengkapi, kita ambil. Nah, tapi juga saya ingin ingatkan bahwa kalau ada kesempatannya, ambil. Kadang-kadang ada yang lupa. Ya, misalnya ikut taklim dari Sabtu, Ahad, begitu selesai pas syuruk pulang, sayang. Atau ada yang ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol memang nggak dosa, nggak dilarang. Cuman pahalanya ya sayang aja nggak dapet. Ya, zaman Nabi pernah ada demikian. Jadi ada seorang tabi'in pernah bertanya kepada sahabat Jabir. Ya, pertanyaannya sangat menarik. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 670. Ya, ditanya apakah Anda pernah menemani Nabi SAW? Ya, maksudnya menyaksikan sholatnya Nabi. Spesifik lagi tentang sholat syuruknya Nabi. Ya, kata beliau, saya sering menemani Nabi SAW. Ya, artinya mengikuti Nabi lah ya, beraktivitas terutama sholatnya. Dan beliau melihat bahwa kebiasaan Nabi itu pada subuh itu nggak pernah keluar dari tempat beliau sholatnya. Ya, artinya beliau di situ berzikir kepada Allah sampai tiba kemudian terbit matahari. Ketika terbit beliau sholat 2 rakaat. Ketika meninggalkan tempat sholatnya itu, beliau menyaksikan beberapa kalangan sahabat sedang duduk ngobrol tentang mengenang masa-masa mereka di jahiliyah. Kalau kita sedang canda gurau sampai mereka ada yang tertawa. Ya, ada yang tertawa canda. Apa respon Nabi? Nabi senyum aja. Senyum itu indah sekali Nabi. Ya. Nggak marah-marah misalnya atau apa, tidak. Nabi mencontohkan dengan praktek sehingga orang bisa melihat kenapa Nabi duduk terus setelah itu sholat. Terus orang nanya, ada pahala besar loh gitu. Ya, kan kita tidak harus mesti nyalahkan orang atau kita harus mesti misalnya mohon maaf bersikap kasar pada orang. Kalian ya apa begini, tidak. Berikan akhlak yang baik, contohkan. Mungkin kita salami, Masya Allah, apa kabar, Assalamualaikum. Kayaknya ramai nih ngobrolnya, iya.
Baik, saya pamit dulu ya. Kalau nanti sempet, jangan lupa ya, syuruk pahalanya banyak gitu. Nah, itu akan lebih baik gitu, lebih istimewa. Saya kira itu, semoga Allah muliakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.